khusus di antara para ulama. Ada spesifik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyampaikan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad. Allah subhanahu wa ta'ala jika berkehendak kemudian tidak akan mengambil satu pengetahuan, satu ilmu, langsung mengambilnya dari seorang hamba. Artinya langsung menarik. Misalnya ilmu tafsir diambil sehingga nggak ada lagi yang bisa belajar ilmu tafsir. Ilmu hadis diambil sehingga tidak ada lagi yang bisa belajar ilmu hadis. Bukan demikian, tapi biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama-ulama di bidangnya. Maka para ulama yang ahli tafsir sedikit-sedikit kemudian ada yang wafat, ahli hadis kemudian ada yang wafat, ahli fiqih ada yang wafat, dai-dai yang baik ada yang wafat. Sehingga dengan itu dalam keadaan demikian, kalau orang tidak mempersiapkan diri, mengevaluasi dirinya, menyiapkan lebih baik, maka akan tersisa orang-orang yang tidak bisa menjadi rujukan. Ya, ilmunya kemudian tidak mumpuni, fatwa-fatwanya tidak didasarkan pada dalil-dalil pemahaman yang benar. Dari situ kemudian terjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, yaitu muncul orang-orang memberikan fatwa yang tidak punya dasar, tidak punya pengetahuan, bahkan di antara fatwanya bertentangan langsung dengan nas-nas agama. Ya, bertentangan langsung dengan sabda-sabda Rasulullah SAW. Pada saat itulah muncul orang-orang demikian sehingga mereka tersesat dan berpotensi menyesatkan banyak orang. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang demikian. Ada baiknya kita menyiapkan teman-teman di keluarga, ya, didik betul anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Niatkan satu di antara mereka menjadi ulama, jadi ahli Al-Qur'an, ahli tafsir, ahli hadis. Mudah-mudahan di antara kita dimuliakan oleh Allah dengan hadirnya perbaikan-perbaikan, tokoh-tokoh baru yang menggantikan dengan kapasitas ilmu yang lebih baik, dan dengan itu mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling menarik, ketika ada seseorang wafat dan dia orang soleh misalnya, ya, ataupun bahkan orang beriman, biasa kita lihat apa yang kemudian Allah pesankan langsung kembali ke Al-Mulk tadi ayat yang kedua, walladzi khalaqal mauta wal haya, dialah yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala, kematian didahulukan tadi, wal haya, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji Anda yang masih hidup, yang belum meninggal. Kita sekarang, ya, Ali Jabir mendahului kita, ya, Allah yarham. Ada beberapa ulama-ulama yang saleh, habaib dan sebagainya, para kiai mendahului kita. Bahkan ada yang menyampaikan kepada saya, Masya Allah, Allahu Akbar, semoga Allah muliakan para guru-guru kita, itu sampai berjumlah luar biasa lah. Ya, saya tidak berani mengatakan karena saya tidak punya data langsung, tapi disampaikan kepada saya jumlahnya bukan puluhan, tapi bahkan ada keratusan gitu teman-teman sekalian. Ini sangat luar biasa, pelajaran kepada kita semua. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji Anda yang masih hidup ini, untuk melihat mereka. Ya, siapa di antara Anda itu yang bisa belajar dari mereka untuk meningkatkan amalnya? Coba lihat. Syekh Ali Jabir mewariskan apa kepada kita semua? Kecintaannya kepada Al-Quran, sedekah subuhnya, kan? Kemudian ta'lim-ta'limnya yang mengarahkan pada kesejukan, kebaikan, persatuan, dan sebagainya. Itu yang kita ambil. Kemudian kita hidupkan dalam praktek kehidupan kita. Dan guru-guru kita yang lain, kiai-kiai kita, habaib dan sebagainya, ya, yang telah mendahului kita, kita lihat apa keteladanan mereka yang bisa kita tiru, kita terapkan dalam kehidupan. Karena setiap Allah menetapkan satu kejadian sesuai dengan ajal, sesuai dengan takdir wafat, bukan hanya sekedar kita melihat, ya, mengalirkan air mata, berdoa dan selesai. Tidak. Dampaknya kepada kita apa? Ya, dan Masya Allah, orang-orang baik itu, Masya Allah, lahir ke muka bumi, ya, dengan tertawa, orang sekitarannya, anaknya menangis, kan? Anaknya menangis setelah terlahir, orang sekitarnya tertawa, menyambut gembira. Tapi sebaliknya, ketika dia berpeluang, ya, ketika dia pulang kembali kepada Allah, dia yang tersenyum bahagia, dan orang-orang sekitarnya mengiringi dengan tangisan. Tapi tangisan itu bukan sekedar air mata yang keluar, tapi komitmen pada diri kita untuk memperbaiki diri kita, sehingga lebih baik ketika pulang terinspirasi dari orang-orang terbaik yang pernah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang ingin kita hadirkan membuka pertemuan kita di malam hari ini. Jadi kita saling mendoakan untuk seluruhnya tanpa kecuali, saling melihat kepada keluarga besar kita, tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita. Demi Allah saya katakan, hari ini saya kehilangan dua orang yang sangat saya sayangi, ya kan? Sangat saya sayangi. Ada luar biasa jemaah soleh juga, Pak Haji Abdul Basit, itu sahabat kami. Sejak saya kembali dari Indonesia, beliau yang ngantar-ngantar itu kan, Masya Allah, itu ya, dijemput berdakwah kemana, dan sangat sayang kepada kami. Diperlihatkan kalau sakit, beliau coba berikan yang terbaik, hadir walaupun kita beda tempat tinggal. Dan saya dalam keadaan sedang di luar kota, ya, setelah subuh saya terima WA, saya langsung kembali. Dan Alhamdulillah berikan kesempatan untuk menyolatkan. Di perjalanan pun Masya Allah dapat kabar lagi, ya, Syekh Ali Jabir yang kita sayangi, kita cintai, dan kami mencintai, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bertemu di ruangan ini yang teman-teman saat ini melihat kita sedang ta'lim,
ya, saling berbagi, saling bertukar pikiran, dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami hanya bisa mendoakan pada kesempatan kali ini dan mengantarkan tentunya dalam kebaikan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi semoga untuk beliau diberikan makam yang terbaik si Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk kita semua pada saat ini diberikan oleh Allah kekuatan untuk memperbaiki diri, sehingga dengan itu memberikan sirah aura kebaikan bagi kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dengan lebih luas lagi.